Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Markisah dimanapun berada, alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Hari ini kita akan menyimak kisah yang mengguncang dunia pendidikan dan mengingatkan kita akan konsekuensi spiritual dari tindakan kita. Kisah seorang guru olahraga SMA yang tegas dan ditakuti, tetapi memiliki rahasia gelap yang mengejutkan. Siapakah guru itu? Dan apa yang membuat kisahnya begitu mengerikan? Ayo simak kisah azab di Tanah Suci, Pak Bambang dan rahasia gelapnya. Sahabat Markisah, mari berkisah tentang dosa, hasrat terlarang, dan azab yang mengubah hidup. Sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersholawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersholawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Pak Bambang dikenal sebagai guru olahraga yang tegas, dan ditakuti di SMA Negeri 1 kota favorit. Dengan postur tubuhnya yang tinggi dan suara yang menggelegar, ia mampu mengendalikan kelasnya dengan baik. Para siswa selalu mengikuti instruksinya tanpa banyak bertanya, takut akan konsekuensi jika mereka melanggar aturan. Namun, di balik kepribadiannya yang intimidasi, Pak Bambang memiliki sisi lain yang hanya diketahui oleh beberapa orang, terutama para siswi, dan salah satu siswi yang paling merasakan sisi lembutnya adalah Alicia. Alicia adalah siswi kelas 12, terkenal karena kecantikannya dan kedewasaan yang ia pancarkan, dan siswi paling menonjol di antara yang lain. Pak Bambang sering memperhatikan Alicia, memastikan bahwa ia nyaman selama pelajaran. Alicia, minumlah, jangan sampai dehidrasi, kata Pak Bambang saat melihat Alicia terlihat kelelahan setelah berlari beberapa lap di lapangan. Alicia tersenyum lembut, terima kasih Pak, saya baik-baik saja. Para siswa lainnya menyadari perhatian khusus Pak Bambang terhadap Alicia. Beberapa di antaranya bergosip, tetapi tidak ada yang berani berkomentar langsung kepada Pak Bambang. Mereka tahu bahwa Pak Bambang memiliki standar tinggi untuk kelasnya, dan konsekuensi untuk mereka yang tidak mengikuti aturan bisa cukup parah. Namun, di balik ketakutan mereka, tidak ada yang menyangka bahwa perhatian khusus ini akan membawa dampak negatif yang signifikan, tidak hanya untuk Alicia, tetapi juga untuk Pak Bambang sendiri. Suatu hari, SMA Negeri 1 mengikuti sebuah kompetisi bergengsi, sebuah olimpiade antar sekolah yang mencakup berbagai mata pelajaran. Pak Bambang, sebagai guru olahraga, bertanggung jawab untuk mempersiapkan para peserta dalam cabang olahraga. Dari sekian banyak siswi, Pak Bambang memilih Alicia sebagai perwakilan kelasnya. Ia melihat potensi dalam diri Alicia, dan mungkin juga kecantikan dan keanggunan tubuhnya saat berolahraga menambah minatnya. Alicia, mulai besok kamu akan berlatih ekstra dengan saya, kata Pak Bambang setelah pelajaran berakhir. Kamu memiliki sesuatu yang besar, maksud saya potensi yang besar, dan saya ingin memastikan bahwa kamu siap untuk kompetisi ini. Alicia merasa terhormat tetapi juga gugup. Latihan dengan Pak Bambang berarti bahwa ia akan menghabiskan banyak waktu berdua dengan guru yang ditakuti itu. Latihan dimulai keesokan harinya. Pak Bambang menyuruh Alicia berlari, melompat, dan melakukan berbagai gerakan olahraga. Ia merekam semua gerakan Alicia dengan ponselnya, mengatakan bahwa ia akan menganalisis performa Alicia untuk menemukan area yang perlu diperbaiki. Lompat lebih tinggi Alicia, lakukan lagi, teriak Pak Bambang saat Alicia melompat melewati tongkat yang ia pegang. Bu Ani Fitriani, guru bahasa Inggris yang religius, terkadang ikut melihat latihan para peserta olimpiade. Ia memperhatikan perhatian khusus Pak Bambang terhadap Alicia, tetapi memilih untuk tidak berkomentar. Bu Ani fokus pada tugasnya sendiri, memastikan para siswa siap untuk kompetisi bahasa Inggris. Dan alhamdulillah, SMA Negeri 1 memenangkan lomba untuk cabang olahraga dan bahasa Inggris, dan hadiahnya adalah kesempatan untuk pergi umroh bagi guru pembimbingnya. Pak Bambang dan Bu Ani, sebagai guru yang terlibat langsung dalam kompetisi, terpilih untuk pergi. Di Bandara Soekarno-Hatta, saat menunggu penerbangan mereka ke Mekah, Bu Ani menyadari sesuatu yang aneh dalam ponsel Pak Bambang. Pak Bambang, ada masalah dengan video-video latihan Anda? Tanya Bu Ani saat melihat ekspresi aneh di wajah Pak Bambang. Pak Bambang tampak gugup. Oh, ini, saya lupa menghapus beberapa video latihan para siswi.
Tidak apa-apa Bu Ani, ini hanya untuk analisis performa mereka. Bu Ani mengernyit, bahkan saat menuju Tanah Suci, Pak Bambang masih menyimpan video-video seperti itu. Maaf, bukannya saya ikut campur, namun ingatlah bahwa kita harus menjaga hati dan pikiran kita saat berada di tempat suci. Pak Bambang merasa tidak nyaman. Ia tahu bahwa Bu Ani memiliki poin yang valid, tetapi ia tidak ingin menghapus video-video itu, terutama video Alicia. Saya akan menghapusnya nanti Bu Ani. Terima kasih atas perhatiannya. Perdebatan singkat itu berakhir saat mereka dipanggil untuk naik ke pesawat. Perjalanan menuju Mekah dimulai, dan Pak Bambang tidak menyadari bahwa video-video itu akan menjadi awal dari serangkaian kejadian aneh dan mengerikan yang akan ia alami. Pak Bambang dan Bu Ani tiba di Mekah, dan segera memulai ritual ibadah mereka. Mereka mengunjungi Masjidil Haram, tempat yang suci bagi umat Islam di seluruh dunia. Saat berada di tengah-tengah jamaah yang sedang beribadah, Pak Bambang mengalami kejadian yang aneh dan mengganggu. Ia melihat, seolah-olah sekelompok jamaah yang seolah sedang berolahraga, melompat-lompat, dan bergerak dengan ritme yang aneh. Awalnya, Pak Bambang mengabaikan mereka, berpikir bahwa mungkin mereka melakukan semacam ritual khusus. Tetapi kemudian, para jamaah itu berhenti, dan memandangi Pak Bambang. Wajah-wajah mereka berubah menjadi sesuatu yang menyeramkan. Mata mereka memancarkan cahaya merah, dan mereka mulai mengejar Pak Bambang. Hanya bayanganmu Bambang, bisik seorang pria misterius yang tiba-tiba muncul di sampingnya. Kau melihat apa yang kau inginkan, hasratmu yang terlarang. Mereka tidak nyata, tetapi azab yang kau rasakan adalah nyata. Pak Bambang merasa takut dan bingung. Ia melarikan diri dari Masjidil Haram, jantungnya berdebar kencang. Bu Ani, yang khawatir saat Pak Bambang tidak terlihat bersamanya, menemukan Pak Bambang dalam keadaan panik di hotel. Pak Bambang, apa yang terjadi? Anda terlihat sangat terguncang, kata Bu Ani dengan penuh perhatian. Pak Bambang akhirnya mengakui hasratnya yang gelap. Saya merekam para siswi saat mereka berolahraga Bu Ani. Sebenarnya ini bukan untuk analisis performa, tetapi untuk menikmati keindahan tubuh mereka, memenuhi hasrat saya. Bu Ani terkejut, tetapi tetap tenang. Pak Bambang, ini adalah peringatan bagi Anda. Mungkin ini azab karena menyimpan video-video tak senonoh. Anda harus menghapusnya dan bertobat. Pak Bambang akhirnya setuju. Ia menghapus video-video itu, tetapi keraguan dan ketakutan masih menyelimuti hatinya. Apakah ini hanya kebetulan, ataukah ini benar-benar azab dari Tuhan? Keesokan harinya, Pak Bambang dan Bu Ani melakukan tawaf di sekitar Ka'bah, mengikuti ritual ibadah umroh. Saat melantai di depan Ka'bah, Pak Bambang mulai merasakan sesuatu yang aneh dalam tubuhnya. Ia merasa tidak nyaman, seolah ada yang tidak beres. Perutnya terasa aneh, tetapi tidak seperti rasa ingin buang air kecil atau besar yang biasa ia rasakan. Ia mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa mungkin ini hanya efek dari cuaca panas atau makanan yang berbeda di Tanah Suci. Namun, rasa tidak nyaman itu terus mengganggunya. Ia mencoba untuk buang air kecil, tetapi tidak ada aliran yang keluar. Ia mulai panik, khawatir bahwa ada yang serius terjadi pada tubuhnya. Bu Ani, saya rasa ada yang tidak beres dengan tubuh saya, kata Pak Bambang saat mereka beristirahat di hotel setelah ibadah. Saya tidak bisa buang air kecil, dan perut saya terasa aneh. Bu Ani khawatir, apakah Anda merasa sakit Pak Bambang? Mungkin kita harus mencari bantuan medis. Pak Bambang gelisah. Saya tidak tahu Bu Ani, saya tidak pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Saya takut ini ada hubungannya dengan kejadian aneh yang saya alami kemarin. Pak Bambang memutuskan untuk memeriksa tubuhnya secara menyeluruh di kamar hotel. Ia melepas pakaiannya dan memeriksa setiap inci tubuhnya. Saat tangannya mencapai area alat kelaminnya, ia terkejut. Ya Tuhan, teriak Pak Bambang, suaranya memantul di dinding kamar hotel. Alat kelamin saya hilang. Bu Ani yang menunggu di luar kamar, mendengar teriakannya dan segera masuk. Pak Bambang, apa yang terjadi? Anda terlihat sangat terkejut. Pak Bambang berdiri di tengah kamar, tangan menutupi area pribadinya. Alat kelamin saya Bu Ani, ia hilang. Saya tidak bisa. Gimana ini? Bu Ani terkejut, tetapi mencoba untuk tetap tenang. Hilang? Bagaimana bisa hilang? Mungkin Anda hanya tidak merasakannya, atau karena... Tidak Bu Ani,
Saya sudah memeriksa berulang kali, alat kelamin saya benar-benar hilang. Ia tidak ada di tempat yang biasanya, kata Pak Bambang, suaranya putus asa. Mereka mencoba mencari alat kelamin yang hilang itu, memeriksa setiap sudut kamar, tetapi tanpa hasil. Pak Bambang merasa malu dan takut. Ia tidak tahu harus berbuat apa, tidak bisa membayangkan bagaimana ia akan menghadapi kehidupan normalnya kembali di Indonesia. Pak Bambang akhirnya menyadari bahwa ini adalah azab karena dosanya di masa lalu. Ia mengingat kembali kejadian-kejadian yang berusaha ia lupakan, hasrat gelap yang ia pendam selama bertahun-tahun. Alicia, gumamnya, saya mencoba untuk mencabuli kamu bukan? Saya menawarkan untuk meningkatkan nilai kamu jika kamu mau, derau Pak Bambang dalam keadaan seperti tanpa sadar. Bu Ani yang tetap mendampingi Pak Bambang, mengangguk mengerti. Ya Pak Bambang, saya ingat sekarang. Ada rumor tentang hal itu, tetapi tidak ada bukti konkret. Alicia juga tidak pernah berbicara tentang hal itu. Pak Bambang merasa malu dan menyesal. Saya memilih Alicia untuk kompetisi, karena saya tahu ia tidak akan berbicara. Saya memanfaatkan posisi saya sebagai guru untuk memenuhi hasrat saya yang gelap. Pak Bambang akhirnya bertobat, dan meminta maaf kepada Tuhan. Ia juga bertekad untuk meminta maaf kepada orang tua Alicia saat kembali ke Indonesia. Saya harus mengingatkan Alicia untuk berhati-hati Bu Ani. Kejahatan seperti ini marak terjadi, dan meskipun saya telah bertobat, pasti ada orang lain di luar sana yang melakukan hal yang sama, kata Pak Bambang, suaranya penuh penyesalan. Keesokan harinya, mereka kembali ke Indonesia. Pak Bambang menemui orang tua Alicia, meminta maaf atas perbuatannya, dan mengingatkan Alicia untuk selalu waspada dan menjaga diri. Alicia, yang tidak menyadari niat gelap Pak Bambang di masa lalu, terkejut tetapi menerima permintaan maaf itu. Pak Bambang bertekad untuk menjadi orang yang lebih baik, meninggalkan hasrat gelapnya di masa lalu, dan menggunakan posisinya sebagai guru untuk benar-benar mendidik dan melindungi para siswanya. Azab yang ia alami di Tanah Suci, menjadi pengingat abadi akan konsekuensi dari perbuatan terlarang. Demikianlah kisahnya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe dan tulis sholawat kepada Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.